Fenomena menarik terjadi pada pemilihan presiden 2014 ini. Pasangan calon presiden yang hanya dua diikuti pula dengan perang antara relawan. Sejumlah lembaga relawan bermunculan mendukung Jokowi JK dan Prabowo Hatta. Menurut pengamat, selain tim sukses partai, relawan ini sangat menentukan kemenangan capres. Pasangan yang mampu menggalang dan menggerakkan relawan sampai ke tingkat bawah diyakini akan keluar sebagai pemenang. Relawan diakui efektif mendulang suara jika direkrut dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Namun, relawan juga harus paham visi misi kandidat yang didukung. Hingga hari ini, puluhan kelompok relawan mendeklarasikan diri. Dibandingkan dengan tim sukses partai atau figur capres tertentu, relawan punya keuntungan karena dapat bergerak lebih masif, lebih militan, dan dipertemukan oleh kesamaan dan kesukaan pada sosok atau figur. Hal itu didukung dengan terjadinya penurunan tren perilaku pemilih terhadap partai dibandingkan dengan terhadap figur atau tokoh. Dengan waktu tersisa sekitar 30 hari lebih, perang antar relawan ini juga tak kalah seru dibandingkan perang antar kandidat capres-cawapres. Pemirsa, musim relawan telah tiba. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Andreas, yang merupakan anggota DPR dari PDIP, Pak ya, tapi juga tim relawan begitu. Nah, Pak, dari PDIP sendiri, Pak, melihat keberadaan relawan itu bagaimana? Ya, relawan ini salah satu faktor yang cukup berperan dan menentukan untuk kemenangan pasangan, salah satu pasangan. Dan dari tim Jokowi JK, kita melihat bahwa faktor relawan ini akan ikut menentukan gitu. Di samping tentu mesin partainya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kelompok atau di dalam masyarakat yang tingkat vote floating mass yang belum menentukan pilihan itu tinggi. Nah, itu faktor relawan akan menjadi faktor yang menentukan. Ikut menentukan, tetapi posisinya sendiri dari PDIP melihatnya bagaimana nih, Pak? Apakah sejajar dengan tim sukses resmi begitu? Ya, kalau relawan mereka pun masuk di dalam tim sukses gitu. Jadi kalau kita perhatikan sekarang kan banyak sekali relawan yang membentuk kelompok-kelompoknya sendiri, posko-poskonya, atau ya mereka juga ikut mendaftarkan diri untuk menjadi relawan. Jadi ini benar-benar suatu fenomena yang menarik gitu kalau kita perhatikan. Jadi ada apa orang bilang volunteers movement gitu di dalam pilpres kali ini gitu. Dan dari pasangan Jokowi JK kita melihat bahwa ya ini akan menjadi faktor yang mendorong, karena kalau misalnya kader partai misalnya, kader partai atau dari pengurus partai, kalau dia pergi kemana-mana, ya mungkin orang sudah tahu bahwa ini pasti kalau misalnya saya yang datang gitu, mau bicara sama Nova, nanti tolong pilih Jokowi, Pak Jokowi JK ya. Nova sudah tahu pasti kalau ini pendukungnya Jokowi JK. Tapi kalau volunteers atau relawan ini mereka bisa lebih mudah bergeraknya gitu. Dalam arti mereka seringkali juga tidak menggunakan terlalu banyak atribut, tapi kemudian mereka coba untuk masuk dan meyakinkan orang yang belum mempunyai pilihan, atau mereka juga siap untuk berdebat dengan relawan dari pihak yang lain gitu. Oke, tetapi sejauh ini sudah berapa banyak relawan yang terkumpul begitu, Pak? Apakah memang dipantau begitu untuk daerah ini dibatasi atau mungkin sebanyak-banyaknya begitu? Kalau relawan ya sebanyak-banyaknya gitu, dalam arti bahwa ya kita juga ya mempunyai, misalnya di Jokowi JK itu ada dari tim Jokowi JK membuat satu pos relawan di Cikditiro 43 gitu. Di situ sampai kemarin saya perhatikan terdata sekitar 130-an kelompok relawan. Ya, dan mereka juga punya jaringan di daerah-daerah juga gitu. Nah, di samping itu masih ada banyak pos-pos relawan lain lagi gitu. Nah, mereka ini membentuk dari kelompok baik, kelompok etnis, ada kelompok segmen-segmen sosial, ya kelompok-kelompok anak-anak muda gitu. Jadi mereka membentuk kelompok komunitasnya sesuai dengan
keterikatan sosial satu sama lain. Dan ini juga mereka bergerak sesuai dengan selera yang mereka suka gitu. Misalnya yang ya komunitas kawan Jokowi, ada pro Jokowi, ada yang Seknas Nasional, Sekretariat Nasional untuk Jokowi, ada Seknas Perempuan. Jadi benar-benar kalau kita perhatikan ini adalah satu gerakan yang tumbuh ibarat cendawan di musim hujan. Oke, baik. Tapi proses screeningnya sendiri bagaimana Pak? Apakah dari partai sendiri membebaskan begitu? Apa nanti tidak takut disusupi oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan relawan, tetapi justru bisa menjatuhkan nama begitu? Iya, justru ya itu juga salah satu hal yang harus diperhitungkan juga gitu. Karena bukan tidak mungkin juga yang namanya kelompok relawan juga mereka datang dengan motivasi yang di luar yang kita maksudkan gitu, di luar untuk mendukung Pak Jokowi dan Pak JK gitu. Tetapi apapun ya ini adalah bagaimana kepandaian daripada tim sukses ini, tim Jokowi JK untuk kemudian memberikan support yang baik dan kemudian ya bisa selektif melihat kelompok-kelompok ini. Gitu. Tetapi tidak ada seleksi khusus begitu Pak? Yang dibutuhkan itu adalah koordinasi, gitu ya. Koordinasi dan mengkonsolidasi sehingga kemudian gerak dan kerja daripada relawan-relawan ini lebih tertata gitu. Tetapi juga tidak bisa kita membuat relawan ini seperti suatu batalion khusus gitu. Karena ya yang namanya relawan ya lebih baik mereka bergerak bebas gitu. Lebih baik mereka bergerak bebas sesuai dengan segmen sosialnya, sesuai dengan karakter sosial yang mereka miliki, sehingga dengan demikian ini akan lebih efektif di dalam kerja-kerja untuk mensukseskan tim Jokowi JK. Memang tidak dibentuk seperti batalion khusus begitu, tetapi apakah ada pembekalan begitu dari pihak partai atau pihak koalisi sendiri supaya nanti lebih mengena ke sasaran begitu apa yang dilakukan oleh tim relawan? Ya, ada relawan yang mereka sendiri sudah siap gitu. Bahkan mereka sudah jauh-jauh hari gitu mempersiapkan diri. Mereka sudah punya flyer-flyer untuk mempromosikan Pak Jokowi ketika itu belum berpasangan dengan Pak JK. Mereka bahkan sudah mempersiapkan diri dengan baik gitu. Tetapi ada relawan yang baru muncul belakangan, yang mereka siap bekerja, tetapi mereka belum punya amunisinya gitu, dalam arti logistiknya. Logistik untuk mereka sampaikan ke publik, misalnya flyer atau biodata atau apa yang harus mereka sampaikan ke masyarakat untuk mempromosikan pasangan Jokowi JK. Nah, relawan seperti ini semangatnya ada, tetapi mereka perlu dibekali sesuatu gitu untuk bisa jalan dan bekerja di masyarakat. Sudah mulai dilakukan atau sudah dipersiapkan nanti apa-apa saja mendekati hari H begitu Pak? Sudah. Selama ini ya di samping kayak kita melakukan data juga kemudian mengkonsolidasi, koordinasi juga atribut-atribut ya kecil yang bisa mereka bawa dan kemudian ini sebagai alat sosialisasi untuk meyakinkan pemilih. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi karena kita harus jeda pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam dialog.